Kembali mengatakan wallahu a'lam, naziru hadmil Ka'bah. Ini mirip-mirip dengan hancurnya Ka'bah. Ini mirip-mirip dengan hancurnya Ka'bah. Hanya tidak ada keterangan mana dulu. Ka'bah hancur dulu apa Al-Quran diangkat dulu? Tentu kita butuh keterangan. Ketika tidak ada keterangan, wajib bagi kita mengucapkan wallahu a'lam. Ya. Kalau tidak ada keterangan, kita harus mengucapkan wallahu a'lam. Dan kita tidak tahu. Saya tidak tahu ya. Mungkin ada keterangan, saya tidak tahu. Ya. Ini mirip-mirip. Diangkatnya Al-Quran dari muka bumi mirip-mirip dengan dihancurkannya Ka'bah. Haitsu ya'ti rajulun minal Habasyah, yaitu datangnya laki-laki dari Habsyi. Tentu yang dimaksud pemimpinnya. Pemimpinnya. Kan bukan sendirian. Qasirun afhad aswad, pendek, hitam, gempal. Ya'ti bijunudihi minal bahr ilal masjidil haram, dengan melewati lautan mereka menuju Masjidil Haram. Wa yankudul Ka'bata hajaran hajaran. Ka'bah itu dihancurkan, diambili batunya satu persatu. Batu-batu yang ada di dinding-dinding Ka'bah itu diambili satu persatu. Tidak ada yang mencegahnya. Termasuk Allah tidak mencegahnya. Allah membiarkannya. Ya biarin aja. Sudah nggak ada yang sholat, sudah tidak ada lagi yang menghadap Ka'bah, sujud, rukuk kepadaku. Udah biarkan, buat apa? Murka Allah. Allah biarkan Ka'bah dihancurkan. Hajaran, hajaran. Batunya satu-satu itu diambil. Ya. Kullama naqada hajaran maddahu lilladhi yalihi. Setiap kali diambil batunya itu diberikan kepada orang yang di belakangnya. Gitu kan? Wa hakadha yatamadunal ahjar ila ayyarmuha fil bahr. Di belakangnya, kasih belakangnya terus. Seolah-olah enggak habis-habis itu, Pak. Ya. Terus dibikin sibuk. Ka'bah kita lihat paling berapa kali berapa, ya. Menghancurkannya ya paling berapa jam lah ya, sebentar. Tapi ini dibikin sibuk. Mungkin mereka ingin mengawetkan batunya itu atau mau dibawa. Ya. Maka diberikan ke belakangnya terus, ya, nggak habis-habis sampai ke laut tadi. Ya, wallahu azza wa jal yumkinuhum min dzalik. Allah menjadikan mereka melakukan seperti itu. Ya. Padahal
waktu dulu Abrahah mau menyerang Ka'bah, ja'a bi khailihi wa rajulihi wa filihi fa qasamahullahu qabla an yasila ilal masjid. Dengan pasukannya, dengan tentaranya, dengan gajahnya, belum sampai Masjidil Haram sudah di apa? Sudah dihancurkan oleh Allah. Badannya menjadi seperti ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Daun dimakan ulat, antum tahu ya, bolong sana, bolong sini. Nah, begitulah badan Abrahah dan badan tentara Abrahah yang akan menyerang Ka'bah. Belum sampai masuk ke Masjidil Haram, hancur mereka. Dibikin bolong-bolong badannya. Wa arsala alaihim tayran ababi. Allah utus burung-burung ababi dengan membawa batu dari Sijil, dijatuhkan, gak ada yang melawan. Abdul Muttalib yang merupakan pembesar di situ hanya menyelamatkan ternaknya. Ternak ini milik kami selamatkan. Ka'bah milik Allah, terserah Allah. Nah, ini dia. Rupanya Abdul Muttalib yang agamanya kufur faham. Tidak takallum. Maunya Abdul Muttalib menjaga. Kan Ka'bah itu simbol kebesaran Quraisy, simbol kehebatan Quraisy, Arab. Ketika Abrahah yang tentu bukan Arab tapi Afrika, Habasyah, Ethiopia, yang waktu itu luar biasa, kejayaan dunia ada di Habsyah. Kalau Abdul Muttalib punya kekuatan, tentu akan dilawan. Karena Abdul Muttalib dan orang-orang Quraisy cinta kepada Ka'bah, memuliakan Ka'bah, cinta kepada Allah, memuliakan Allah, cinta kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, memuliakan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tapi dengan cara salah, dengan cara syirik. Jadi jangan dibayangkan bahwa Abdul Muttalib, Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir Quraisy itu manusia-manusia yang gak kenal Allah, anti Tuhan, gak punya agama, benci kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ini anggapan yang keliru. Orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk Abdul Muttalib, Abu Talib, ayahnya Nabi Muhammad SAW, yang semuanya adalah kafir kekal di neraka, mereka cinta kepada Allah, mereka memuliakan Allah, mereka menyembah Allah, mereka memuliakan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, mereka menyangka sedang berada dalam agamanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tapi mereka salah dalam penyembahan kepada Allah, yaitu syirik. Allah disembah, Lata, Uzza, Hubbal, Manat juga disembah. Allah diberikan persembahan ibadah, Lata, Uzza, Hubbal, Manat juga. Kesalahan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, Abdul Muttalib di situ. Bukan anti Allah, anti Tuhan, anti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tidak. Nah, di sini Abdul Muttalib yang karena melihat kemampuan dirinya,
bersama orang-orang Quraisy yang tidak ada apa-apanya dibanding dengan tentara gajah Habasyah Abrahah ini, maka tidak melawan. Tidak melawan. Dan mestinya kaum muslimin jangan melawan musuh yang tidak sebanding. Lihat, Rasul juga tidak melawan Abu Jahal Abu Lahab karena belum sebanding. Dia beli sampai beliau sujud ditimpa isi perut unta, ini luar biasa dahsyatnya. Beliau melawan? Tidak. Para sahabat melawan, membela beliau? Tidak. Nah, ini dia. Ini kenyataan, ini hujah, ini dalil yang mesti difahami oleh orang-orang hizbiyin harakiyin yang hari ini terus memberikan semangat kepada kaum muslimin di Palestina. Ayo lawan Yahudi, ayo lawan Yahudi. Seolah sedang bertepuk tangan melihat anak kecil krempeng melawan al-Guju besar, tinggi. Terus kita beri semangat, ayo lawan, jangan takut mati. Ini kan sadis. Ya. Beda dengan kaum salaf, beda dengan para ulama salaf. Melihat kenyataan, fikul waqi'. Nah, di antaranya Syekh Albani, jangan dilawan. Jangan dilawan, bukan ukurannya. Tinggalkan saja Palestina, berhijrahlah, selamatkan diri kalian, selamatkan agama kalian. Tidak seperti hari ini, hancur. Anak-anak kecil yang mestinya diharapkan dari mereka muncul generasi-generasi yang hafal Al-Quran, yang mempelajari ilmu sunnah, manhaj, mati tertembak di bom. Anak-anak, apa begini perang? Tentu tidak. Lihat Nabi SAW menyingkir dulu, hijrah dulu. Lihat Abdul Muttalib. Nah, karena Ka'bah ini milik Allah, aku tinggalkan. Biarkan Allah akan berbuat apa untuk melindungi rumahnya. Dan betul, betul, Allah lindungi rumahnya. Allah hanya kirimkan burung-burung yang membawa kerikil, yang dengan kerikil ini hancur badan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Kenapa waktu itu Allah lindungi Ka'bah, sementara nanti di akhir zaman Allah biarkan Ka'bah dihancurkan, diambil satu-satu batunya sampai habis, sampai rata? Karena li'anna Allah alima annahu sayab'atsu hadzal nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebentar lagi Allah akan mengutus seorang laki-laki yang akan menjadi nabi dari tempat ini. Allah Maha tahu. Wa tu'adu ilal masjidi haibatuhu wa 'azamatuhu. Maka Allah kembalikan kehebatan, kebesaran, keagungan Masjidil Haram, Ka'bah. Kehebatan Ka'bah, keagungan Ka'bah, kewibawaan Ka'bah, Allah kembalikan. Walakin fi akhir zaman, akan tetapi di akhir zaman nanti, la yub'asa nabiyyun ba'da Muhammadin alaihi salatu wassalam. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tidak ada lagi. Walaupun kekufurannya barangkali mirip-mirip, ya kan? Secara jumlah mirip-mirip. Ya. Ketika Ka'bah dihancurkan nanti, itu kan
sudah tidak ada yang bertauhid. Mirip-mirip ketika Abrahah datang. Hampir-hampir tidak ada kecuali hitungan jari saja. Waraqah bin Naufal dan Zaid bin Amr bin Nufail. Ini yang tertulis dalam sejarah. Selebihnya kafir semua, musyrik semua. Tidak ada yang benar. Kan mirip-mirip. Tetapi kenapa yang ini diselamatkan, yang ini tidak? Jawabnya karena hari itu Allah tahu sebentar lagi akan diutus seorang laki-laki dari tempat ini. Sedangkan nanti di akhir zaman sudah nggak ada lagi, sudah selesai. Dan Allah menghendaki tidak lama setelah itu hancur dunia jagat raya alam semesta ini. Wa idza a'rada an-nasu an ta'zimi hadzal bait nihaiyan, ketika manusia berpaling, tidak lagi membesarkan al-bait, tidak ada lagi yang sujud ruku kepada Allah dengan menghadap ke Ka'bah, fa innahu yusallitu alaihi hadzal rajul minal habasyah, maka Allah menjadikan laki-laki dari Habsyi ini berkuasa, bisa menguasai Ka'bah. Fahadha nadhiru raf'il Qur'an, ini mirip-mirip dengan diangkatnya Al-Quran dari muka bumi. Kira-kira keadaannya seperti itu. Sama-sama tidak dihiraukan lagi oleh manusia, tidak dibaca lagi, tidak diamalkan lagi. Ka'bah sama, tidak ada yang membesarkan. Jauh-jauh datang ke Ka'bah untuk tawaf, untuk sa'i. Hari ini kan ribuan. Bahkan seandainya tidak ditahan-tahan dalam haji, entah berapa juta. Hari itu entah tahun berapa, sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi satupun manusia yang rindu datang ke Ka'bah. Sudah tidak ada lagi. Ingin tawaf sa'i di Ka'bah dalam rangka taat kepada Allah, tidak ada lagi. Habis. Buat apa masih ada Ka'bah? Maka Allah hancurkan lewat laki-laki kufur itu, laki-laki biadab ini. Allah biarkan laki-laki kufur, laki-laki buruk ini menguasai dan menghancurkan Ka'bah.